Tetap semangat. Masih ada yang mau bertanya? Silakan. Silahkan siapa Ada jamaah. Mbak Ika yang mana izin? Ibu, ya Oh, silakan. silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Ustadz. Sebelum saya bertanya saya mau bercerita. Iya. Saya sudah berumah tangga 10 tahun. Saya mempunyai anak 8 tahun. Suatu hari saya mergokin suami saya video call sama perempuan lain. Terus saya scrolling HP suami saya. Dan saya shock, ternyata banyak banget chat mesra sayang-sayangan suami saya sama perempuan lain. Dan sampai perempuan itu diberikan perawatan suntik botok, Pak Ustadz. Sedangkan saya sendiri sebagai istri belum pernah diberikan, belum pernah dikasih perawatan suntik botok, handphone mewah, jalan-jalan juga jarang-jarang Pak Ustadz. Suami saya dinas keluar kota terus Pak Ustadz. Pantesan saya nggak pernah disentuh selama 10 bulan Pak Ustadz. Ternyata udah kenyang sama perempuan lain. Suami saya bilang katanya dia udah putus Pak Ustadz sama perempuan itu. Tapi saya nyadap handphonenya Pak Ustadz. Ternyata di kantor dia punya handphone baru Pak Ustadz. Khusus untuk teleponan sama selingkuhannya Pak Ustadz. Dan saya dengar dia sayang-sayangan teleponan di kantor gitu Pak Ustadz. Yang mau saya tanyakan, apakah saya harus hidup bersama suami pembohong? Ataukah harus disudahi saja Pak Ustadz dengan cara bercerai gitu Pak Ustadz? Udah 1 tahun berlalu ya Pak Ustadz. Saya tuh kayak tiap hari nangis, zikir, tahajud, udah habis air mata saya Pak Ustadz buat suami saya. Udah capek saya dibohongin terus Pak Ustadz. Tapi sekarang masih dengan suami. Masih. Kalau ada kesempatan, Teteh mau bilang apa sama suami? Suami kalau misalkan pilih saya, tolong tinggalkan selingkuhannya. Tapi kalau pilih selingkuhannya, tolong tinggalkan saya dan anak saya karena saya gak kuat terus. Udah capek dibohongin terus Pak Ustadz. Coba Ahilman mau tanya POV-nya ke Paula deh. Coba ya, ini kan jawaban perempuan ya. Kak Paula kalau jadi Mbak Ika kira-kira pilihannya apa? Dengan segala kebodohan saya Ustaz, saya juga masih belajar. Kalau katanya sih sabar itu gak ada batasnya. Iya. Ya kita sabar aja, coba terus. Semangat. Terima kasih Kak Paula. Jadi dilema Ustadz, antara memikirkan masa depan anak atau masa depan hati. Betul Bunda? Ya Kak. Jadi itu bagaimana Ustadz? Ya Allah, jadi antara anak dengan hati. Kak Paula juga mungkin dulu begitu ya. Makanya saya menunggu aja Ustadz. Jangan sampai kita menyesal memutuskan. Bunda, ini kondisinya pergi sulit bertahan sakit. Apa yang bisa AA sampaikan Bunda sayang Mbak Ika? 1, istikharah. Minta petunjuk sama Allah. Bangun di sepertiga malam, ambil air wudhu, bentangkan sajadah, sholat, istikharah. Minta petunjuk sama Allah. Walaupun secara gamblang petunjuknya udah dibuka.
Tapi ya sudah, dicoba lagi. Semoga ada alasan lain yang menguatkan kita lebih kuat. Jadi gini caranya, Bunda waktu istikharah itu feel free ya, jangan ada sesuatu yang terlalu condong ke kiri dan ke kanan. Lurus aja minta sama Allah. Nanti kalaupun harus bertahan, Allah akan kuatkan kita dengan alasan yang membuat kita bisa bertahan. Contoh, suami bikin salah iya. Tapi ternyata nanti Allah akan tunjukin kebaikan suami yang mungkin luput kita syukuri. Contoh, suami masih ngasih nafkah. Walaupun kesana ngasih botok, sini nggak ngasih. Walaupun kesana handphonenya mewah, kesini enggak gitu ya. Tapi ya sudah, itu feel free aja. Ada kebaikan lain, Teteh punya anak. Boleh jadi nanti anak, ayah ini baik kok sama anaknya. Jadi nanti akan ada pertimbangan yang membuat Teteh juga lebih objektif. Kalau nyari yang sempurna juga gak akan bisa. Rumah tangga itu bukan tentang yang sempurna, tapi tentang siapa yang bisa menyempurnakan ketidaksempurnaan yang kita miliki. Setuju? Jadi ingat istikharah. 2, istisyarah, musyawarah. Teteh ketemu sama AA, ini cara istisyarah. Maka mohon maaf ya, kajian hati hadir sebagai ruang bercerita dan jawaban atas setiap luka yang kita rasakan. Mungkin di luar sana kira-kira ada nggak yang kondisinya sama kayak Mbak Ika? Yang dibohongi berkali-kali, dikhianati berkali-kali, ada? Musyawarah, ngobrol. Teteh ketemu orang tua, ketemu saudara, sok kasih pertimbangan. Nah ada yang ketiga namanya istifta. Istifta itu minta fatwa terhadap hati. Kita punya mata hati masing-masing. Kita bisa menyimpulkan jawabannya tergantung mata hati ngikutnya kemana. Teteh kalau udah gak kuat, lembaikan tangan. Boleh jadi hati ini Allah kosongkan agar ada hati yang baru masuk ke hati kita. Makanya gak usah khawatir. Mbak Ika kalau harus melangkah nanti gak usah khawatir. Kak Paula lihat. Gak usah khawatir, tenang. Ya enggak, gugur satu tumbuh. Mending kalau tumbuh lagi. Kalau enggak gimana. Jadi hidup ini tentang melangkah lebih baik. Setuju? Dan ingat, Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum. Kecuali dia yang mau berubah keadaannya sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita enggak bisa berharap berubah dari orang lain. Yang bisa kita rubah adalah diri kita. Setuju? Setuju. Baika semangat. Makasih Pak Ustadz. Kamu enggak sendirian. Makasih. Kita bersama Mbak Ya. Ika. Ya. Makasih Kak Paula, Pak Ustadz. Semoga ada jalan yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jadi kita tetap semangat Mbak Ika. Ya, yang penting kita terus memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan kita harus percaya bahwa Allah akan selalu menolong kita. Amin. Bunda, panggilan Allah adalah panggilan yang terbaik, panggilan yang terindah. Tidak ada panggilan yang ingin segera kita penuhi kecuali panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka panggilan haji adalah panggilan hati. Panggilan haji adalah panggilan suci. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diizinkan untuk bisa berangkat ibadah haji. Semoga Allah mudahkan setiap rezeki dan Allah mudahkan jalannya. Karena haji bukan hanya tentang maunya kita, tapi haji juga tentang maunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantaskan diri, perbaiki diri, pantaskan hati sampai kita layak dan pantas
untuk dipanggil ke tanah suci menunaikan ibadah haji. Ya Allah, kami semua yang hadir pagi ini, kami akui banyak dosa kami. Kami sadari banyak kesalahan kami. Ya Rob, jangan pisahkan kebersamaan kami hari ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, kami semua yang hadir hari ini ingin sekali berangkat haji. Ya Allah, undang nama kami untuk berangkat haji. Panggil kami untuk bisa berangkat haji. Ya Allah, perbaiki diri kami. Pantaskan kami semua untuk bisa berangkat ibadah haji, ya Allah. Jangan wafatkan kami sebelum kami bisa berangkat haji, ya Allah. Allahumma ja'alna hajjan mabruran wa sya'yan mashkuran wa dhanban maghfuran wa tijaratan lan tabur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ringankanlah langkahku menujumu, karena sesungguhnya Engkaulah tujuan akhir dari segala perjalanan. Sesungguhnya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Amin. Terima kasih Ustadz Hilman dan juga terima kasih bunda-bunda di sini dan juga pemirsa di rumah. Saya Paula undur diri, sampai ketemu lagi di kajian hati berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.